Deklarasi para alumni perguruan tinggi dan alumni SMA terus bergulir. Kali ini berbeda. Deklarasi datang dari 1.000 Jenderal TNI Polri Purnawirawan yang mendukung Jokowi Kiai Haji Ma'ruf Amin. Apa makna dari deklarasi para Jenderal TNI Polri Purnawirawan ini? Telah bergabung dengan saya di studio Jenderal Purnawirawan Fahrul Razi dan pengamat militer Profesor Hermawan Sulistyo atau kita sebut sebagai Prof. Kiki ya. Prof. Kiki, Pak Fahrul, terima kasih sudah menemani saya pagi hari ini. Saya ke Pak Fahrul terlebih dahulu nih, Jenderal. Kenapa bukan Prabowo yang notabene adalah keluarga besar dari TNI? Nah, ini memang khasnya TNI, apalagi ya pimpinan-pimpinannya. Buat kami, kepentingan negara itu nomor satu paling atas. Ya. Memang kita punya loyalitas, katakanlah loyalitas sesama TNI ya. Tapi loyalitas yang bawah itu harus dikalahkan oleh kepentingan yang lebih tinggi. Dan kepentingan bangsa adalah kepentingan yang paling tinggi buat kami. Oleh sebab itu, kalau mencari pemimpin bangsa, kita tidak mempersoalkan apakah dia mantan TNI atau bukan. Kami melihat kira-kira siapa yang pantas atau siapa yang bisa membawa bangsa ini maju ke depan lebih cepat daripada yang lalu-lalu. Dan itu ada pada sosok itu Joko ada pada Widodo. sosok Pak Jokowi dan telah dibuktikan beliau selama 4 tahun lebih beliau memimpin. Oke, sebagai orang yang pernah di institusi yang sama, sebetulnya apa sih catatan terhadap 02? Nah, kalau ngomong catatan negatif ya tidak begitu baik ya, tidak begitu elok ya. Tapi pada masanya pada kesempatan ini ya. Tapi saya bisa katakan bahwa kalau bicara tentang ngomong tentang akan melakukan ini, akan melakukan itu, semua orang bisa. Tapi kan track recordnya tidak menunjukkan seperti itu. Nah sebaliknya Pak Jokowi, kalau beliau bilang akan melakukan ini, akan melakukan itu, memang sudah terbukti. Dan beliau sudah melakukan dengan sangat baik pada masa pemerintahan beliau sebelumnya. Pak Fahrul, memang track recordnya seperti apa? Ya kalau saya kira nggak baik juga mengangkat lagi dalam forum ini ya. Tapi yang lalu-lalu kan sudah kita sebutkan ya. Ya misalnya sebagai contoh, kalau seorang jenderal yang dipecat atau diberhentikan dengan tidak hormat, meskipun kemudian pelaksanaannya dibuat untuk menjadi lebih lunak gitu, diberhentikan dengan hormat, dan itu saya kira belum pernah terjadi di kalangan TNI ya. Pasti ada tanda tanya orang lah, kenapa kok masih bisa diberhentikan begitu ya. Dan yang mengadili beliau kan bukan nggak tanggung-tanggung, kan senior semua kan, jenderal-jenderal bintang 4, bintang 3 menunjukkan bahwa kami memandang beliau tidak pantas untuk lanjut di TNI. Oke, ke Prof. Kiki nih, Prof. Kiki, Purnawirawan TNI Polri solid begitu mendukung Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin dalam sebuah kontestasi pemilu di mana yang salah satu pesertanya adalah keluarga besar TNI begitu. Sementara dukungannya lebih kepada sisi yang lain. Seberapa besar maknanya? Enggak, kalau kita lihat struktur komando memberikan legitimasi pada power, pada kekuasaan, sebetulnya nggak banyak. Karena apa? Misalnya Pak Fahrul Razi, bintang 4, begitu pensiun hari ini, besoknya itu sudah tidak punya kaki, dalam tanda petik ya, 100%. Mungkin ada 1-2 yang loyal secara pribadi gitu, tapi secara institusi selesai. Nah, apa yang menjadi advantage jenderal-jenderal ini adalah satu, pengalamannya, pengalaman, 2 managerial skill-nya. Nah, pengalaman, managerial skill, visi karena memimpin organisasi yang bukan hanya besar tapi juga bersenjata gitu. Nah, itu yang harus dimanfaatkan. Kalau itu sangat luar biasa, kalau 1.000 orang itu pasti sangat luar biasa lah. Tapi kalau pengaruhnya ke luar lingkungan itu tidak begitu besar lagi. Karena popularitas seorang jenderal belum tentu membawa dukungan politik dalam bentuk voters secara langsung. Nah, kemampuan manajerial itu udah kita lihat lewat orang-orang yang masuk ke kabinet sekarang seperti Luhut, seperti siapa yang lain lagi gitu, Pak Wiranto, Pak Muldoko, itu orang baru udah melihat lah manajerial skill-nya. Tapi ketika kontestasi kan kadang identitas itu muncul begitu, seperti misalnya latar belakang militer, foto-foto dengan seragam barangkali masih jadi sebuah kebanggaan tersendiri gitu. Ketika militer ini disebut sebagai mendukung sipil begitu, bagaimana Anda melihatnya? Nah, kalau di alam demokrasi ketundukan para sipil itu otoritas ya, otoritas sipil itu kan sebuah keniscayaan gitu. Nah, yang menjadi persoalan adalah ini kawan-kawan yang ke 1.000 orang ini saya lihat belajar cepat perubahan-perubahan sehingga
institusinya sendiri selamat gitu. Itu perubahan yang luar biasa loh dari 98 itu gitu. Nah, kalau kita lihat, kalau kita ngomong bangsa ini, Pak Farul Razi tadi bilang kepentingan negara bangsa di atas segala-galanya gitu, bagi TNI. Nah, skema Afrika Selatan itu ketika terjadi pergantian rezim, orang-orang apartheid, tokoh-tokoh apartheid itu tidak diadili, dimaafkan, tetapi dia tidak boleh ikut pemerintahan yang baru. Sehingga sekarang baik rekonstruksinya. Nah, kalau seperti sekarang di kita, orang ngotot bertarung, apalagi punya uang, itu akan lama ini prosesnya. Nah, kawan-kawan 1000 ini sepertinya mendorong lebih cepat. Ya, kita realistis lah. Situasi sekarang dan situasi ke depan dunia ini sudah nggak bisa lagi kita seperti masa-masa yang lalu. Bagaimana kesalahan sejak 66 ketika dicanangkan jalan tengah itu kemudian melenceng jauh, personalize institusi ya. Sebuah institusi yang dipersonalkan pada diri pemimpinnya itu tidak baik dan bukan normanya gitu. Yang dilakukan Pak Harto, yang dilakukan para tokoh termasuk 02 kan itu personalize, membangun kesetiaan, bukan membangun institusinya tapi membangun kesetiaan individu. Gitu. Nah, saya bisa tambahkan dikit. Iya, silakan. Memang dampaknya juga kepada pemilih lain juga tinggi. Kenapa? Mereka akan melihat lu teman-temannya aja sesama sama pejuang masa lalu di dalam institusi yang sama, kok malah nggak milih dia. Nah, itu. Kenapa? Pasti ada sesuatu yang salah gitu ya. Dan menurut saya dampaknya kepada pemilih lainnya juga tinggi. Iya, meskipun kita tidak maksudnya seperti memamerkan kekuatan, ternyata yang di sisi di Pak Donso lebih baik, bukan itu maksud kita, bukan. Tapi bagaimanapun dampaknya pasti ada. Oke, kalau memang ini adalah kepentingan bangsa dan negara yang lebih tinggi gitu kan dibandingkan dengan kepentingan pribadi atau pertemanan begitu. Mengapa tidak sedikit begitu harus diakui bahwa masih juga ada purnawirawan yang lebih mendukung 02 begitu. Ini kepentingan apa? Ya, saya kira kalau masalah dukung-mendukung itu kan pasti ada semua ada riwayatnya ya. Ada yang berpikir ideal bahwa demi kepentingan masa depan. Mungkin ada juga yang berpikir, Pak Kiki ini kan teman saya, dekat sekali sama saya, atau saya pernah makan satu meeting dengan dia, udahlah saya pilih juga dia lah ya gitu. Mungkin macam-macam, tapi kalau menurut saya kalau berpikir objektif pasti tidak akan memilih. Tapi bagaimanapun kehidupan itu kan ada objektif, ada subjektif ya. Mungkin dengan alasan subjektif menurut saya ya, mungkin ada juga yang memilih gitu. Tadi disebutkan bahwa yang 1000 orang ini belajar cepat begitu kan setelah reformasi. Ini belajar cepatnya apa? Apakah benar-benar meninggalkan Orba begitu atau seperti apa? Ya, dalam kaitan ini kan kita melihat tadi seperti saya sampaikan, siapa yang lebih punya kepercayaan, kita percaya bahwa dia akan mampu membawa bangsa ini lebih maju ke depan. Dan kita lihat kan, dan rasanya memang nggak usah diuji terlalu teknis, kita sudah tahu siapa yang pantas dan bisa diharapkan memimpin bangsa ini ke depan, membawa bangsa maju ke depan. Oleh sebab itu pada saat kami kumpul kemarin pun kita enteng-enteng aja, ya kita masih sama seperti dulu. Siapa kita? Indonesia. Kita menunjukkan Indonesia ya. NKRI harga mati. Itu aja tetap yang kita yelkan gitu ya. Jadi menunjukkan kami tidak berubah. Dari dulu kami utamanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan mungkin ini juga menjadi peringatan bagi semua orang yang berpikir untuk bisa mengubah negara ini menjadi negara lain dalam bentuk lain dengan orientasi yang berbeda. Enggak. TNI yang di institusi begitu, TNI yang di Purnawirawan sama sikapnya. NKRI harga mati. Apakah ada gejala ke sana? Anda sudah melihat ingin merubah Indonesia jadi negara selain NKRI? Nah ya, why not? Kita lihat saja ada organisasi yang kita dibubarkan negara Indonesia karena mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan banyak kan bisa kita lihat, bisa komunisme, bisa paham-paham yang radikal, paham-paham yang ingin membentuk negara lain di luar negara Indonesia, atau tetap di dalam Indonesia tapi kiblatnya bukan negara Indonesia, ke kiblat negara lain gitu ya. Sudah kita lihat gejala-gejala gitu ya Mas Kiki ya. Dan yang bisa membantu untuk menjaga NKRI ada dari sosok Jokowi begitu.
Nah, maksudnya tadi TNI sikapnya begitu, dan kami lihat Jokowi pada sisi kami itu. Oke. Pak Fahrul, bisa digambarkan 1.000 purnawirawan yang hadir kemarin itu siapa saja atau berapa banyak bintang yang bertaburan di sana? Hampir semua jenderal, mulai bintang 4 sampai dengan bintang 1. Berapa banyak yang bintang 4? Kalau bintang 4 yang hadir 23. Itu karena udah tertunda berapa kali sih pertemuan itu ya. Sebetulnya kalau nggak tertunda menurut saya bisa sampai 30-40-an mestinya ya, masih semua hadir ya. Itu pun masih ada 23, yang lainnya bintang 3. Bintang 3 enggak salah saya kami hitung yang nyatanya tanda tangan itu ada, di situ ada 32 bintang 3 ya, termasuk Pak Sintong Panjaitan, tokoh-tokoh seperti itu ya, Pak Suwaidi Marasabesi, Pak Sumardi, itu tokoh-tokoh TNI pada era-era dulu lah ya, termasuk yang ada di angkatan-angkatan lain gitu di polisi. Ini yang tidak hadir karena kebetulan tidak bisa atau berubah dukungan nih? Enggak, berubah dukungan tidak, karena pada saat waktunya pun mereka mengatakan, waduh udah ditunda sih, aku lagi ada di sini ya, nah persoalan buat kita ya. Dan kelihatannya yang nggak ada 1-2 yang nggak hadir pun yang memang tidak ingin hadir karena memang masalah statusnya. Sebagai contoh Pak Agung Gumelar misalnya, saya kan ketua Pepabri. Bagaimanapun ya saya harus menunjukkan bahwa saya tidak masuk dalam politik praktis pemihakan seperti itu. Meskipun kalian nggak usah saya sebut, kalian sudah tahulah saya pada sisi mana, gitu ya misalnya ya. Misalnya ada lagi Pak PPAD ke Pak Kiki Sanarski, dia pasti nggak akan mungkin hadir mau datang ya, karena dia ketua PPAD dan sebagainya. Oke. Siapa gitu lagi bisa disebutkan yang kebetulan tidak bisa hadir tapi sudah jelas sikapnya? Ya banyak sekali ya. Di TNI AU dia disebut saya misalnya Pak Cepi Hakim, mohon maaf ya saya sebut ya, Pak Cepi Hakim, Pak salah satu kasol juga saya lupa, Pak Lilo, sudah mengatakan. Banyak sekali, artinya memang Prof ini seperti ditinggalkan begitu kan 02 ini gitu. Ini sosoknya yang ditinggalkan atau memang Orba yang sangat melekat dengan 02-nya ini yang ditinggalkan? Kelompok dalam tanda petik ya, jenderal-jenderal yang ini, yang 1.000 ini, tahu persis karena mereka pelaku sejarah. Bagaimana TNI kemudian di ujung puncaknya, puncaknya itu justru hancur. Karena hancur dalam pengertian di mata publik, trust itu tidak ada sama sekali. Pada saat tahun 98 gitu. Nah, mereka ini sebagian ada di puncak kekuasaan pada saat itu. Pak Fahrul Razi, Kasum TNI, Wakil Panglima TNI, Wakil Panglima TNI pada saat 2000, itu. Ya. Nah, ini saja dinilai oleh pihak luar itu mereka lah yang menyelamatkan TNI-nya gitu ya. Sampai di tentara Thailand itu membentuk tim reformasi internal mereka karena Thailand menghadapi situasi yang sama seperti tahun 98. Mengirim tim untuk mempelajari ke Indonesia berkali-kali, gitu, ke Akmil, menemuin saya berkali-kali gitu, mempelajari apa yang menyelamatkan. Nah, jenderal-jenderal yang di kubu 1.000 orang inilah yang pada saat itu di puncak kekuasaan, termasuk Luhut meskipun nggak punya jabatan pada saat itu, gitu ya. Nah, dan menterinya Gus Dur. Jadi dalam masa turbulensi ini mereka paham betul. Nah, sekarang mau melanjutkan tradisi ini dengan melembagakan institusi-institusi demokrasi yang ada gitu. Karena ke depan kita nggak punya pilihan lain kok. Di seluruh dunia memang seperti itu. Gitu. Supaya lebih cepat sejahtera, lebih terhormat bangsa ini. Gitu. Sudah pada track record yang benar begitu, dilihat seperti itu. Ya, saya melihatnya seperti itu. Dan 1.000 kepala jenderal, jenderal itu sekolahnya panjang, investasi negara sangat besar ya. Tapi tadi Anda mengatakan tidak terlalu signifikan begitu. Iya tampaknya, tetapi investasi negara pada SDM jenderal-jenderal ini itu luar biasa. Meskipun mereka sudah purnawirawannya, tapi generals never die. Iya, Pak Fahrul, ini jadi realisasinya atau bentuk konkret dukungannya ini nanti seperti apa? Apakah hanya berhenti di 1.000 jenderal ini atau juga merambah ke keluarga, kolega, anak buah mungkin atau seperti apa? Ya kalau kita bilang anak buah, mantan anak buah lah ya. Mantan anak buah kan udah selesai itu ya. Dampaknya luar biasa menurut saya. Bagaimana saya katakan tadi, untuk pemilih lainnya pun melihat. Bekas-bekas komandannya, bekas-bekas temannya dulu pun tidak memilih misalnya ya.
Masih ada sesuatu lah. Kenapa kita juga mesti pilih orang kas-kas teman-temannya aja tidak memilih. Kemudian kegiatan itu buat kami juga luar biasa juga, selain silaturahmi dengan Pak Jokowi, kami kemudian saling berkonsultasi satu dengan lain. Oke, di mana yang kelihatannya kita masih perlu perkuatan? Saya siap di sana, saya siap di sini, saya siap di sini mendukung. Jadi membuat kegiatan penggalangan maupun pengkampanyan itu akan menjadi masif. Dan kan dilakukan dibantu oleh beliau-beliau itu. Yang tadinya dia berpikir mungkin tidak terlalu aktif, misalnya begitu dia tahu, saya dari Jawa Barat, di mana saya bisa? Oke, Anda main di sana, Anda main di sini. Oke, nanti siapa di sana koordinator? Siano, boleh Anda main. Sebagai contoh ya, realitanya kan kami punya 2 kelompok relawan yang dimotori oleh Purnawirawannya. Satu Bravo 5 yang saya ketua umumnya, satu lagi Cakra 19. Itu dipimpin oleh Pak Eko, dan Jenderal Eko, maupun Pak Andi Wijayanto ada di situ. Dan kami main, dan teman-teman ini akan masuk mendukung kami. Oke, di sana siapa koordinatornya? Sianu. Oke, saya kontak dia. Jadi tidak berhenti di deklarasi saja. Tidak berhenti deklarasi. Itu luar biasa sekali menurut saya dampaknya itu. Oke, baik. Ini bisa ke depan ya. Ya. Oke, tadi Anda menyebutkan bahwa ada alasan begitu. Harusnya publik bisa melihat ada alasan kenapa koleganya, pemimpinnya itu tidak memilih lagi. Sebetulnya alasannya apa, Pak Fahrur? Bisa disampaikan ke publik agar ini bisa lebih diketahui lebih luas. Ya, secara umum mengatakanlah kita tidak percaya bahwa dia bisa memimpin Indonesia, membawa Indonesia menjadi lebih baik. Itu kan banyak sekali jabaran secara teknisnya ya, banyak sekali. Tapi kita bisa, orang akan menangkap, oh berarti dia oleh temannya saja, oleh atasannya dilihat tidak bisa diberikan kepercayaan untuk memimpin bangsa. Loh, kenapa kita mesti ikut memilih gitu lah ya. Prof Kiki, catatannya seperti apa? Ya sama lah. Sebagai pelaku sejarah, tidak hanya pengamat tapi pelaku sejarah begitu. Sebodoh-bodohnya saya profesor loh, bukan beli gitu. Saya masih punya rasional, punya pemikiran, punya jam terbang, dan saya pelaku sejarah. Ngalami bagaimana diuber-uber, ngalami bagaimana dicari-cari, ngalami juga ketakutan-ketakutan semua segala macam itu. Meskipun ke depan tidak mungkin ada situasi seperti itu, tetapi karakter rezim kan akan sama, gitu. Dan bagi saya sudahlah, kita move on ke depan gitu. Yang di seberang sana itu nggak masih susah ini, susah karena apa? Terutama ada jaring-jaring kepentingan ekonomi yang besar, dan ini yang paling sulit untuk dilawan oleh kubunya Pak Fahrur Razi. Bayangkan bayar teks amnesti aja 550 miliar. Tidak ada yang berpikir kalau memperhitungkan kekayaannya nggak usah PPATK. Cukup segitu aja sudah berapa triliun gitu. Duit dari mana itu? Nah, kalau ini bergandengan dengan power negara, apa jadinya bangsa? Apa jadinya bangsa? Oke, jadi kalau mau Indonesia lebih maju sudah jelas pilihannya ada di mana begitu, dan ini sudah diwujudkan, sudah dinyatakan pilihannya. Prof Kiki, terima kasih banyak sudah bersama kami. Pak Fahrur Razi, terima kasih banyak sudah bersama kami.